no trouble with you. Where is she? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Jack yang sedang dalam perjalanan menuju kampung halamannya. Diberitahu kalau Jack ini adalah seorang marinir yang dikenal sangat gagah dan sekaligus disegani di kesatuannya. Dan saat ini, Jack mendapat cuti selama 2 minggu, sehingga kini ia memutuskan untuk berlibur di kampung halamannya sendiri. Sesampainya di sana Jack disambut oleh teman lamanya yang bernama Harkin, seorang sheriff yang langsung mengantarkan Jack untuk menuju ke rumah lamanya. Lalu setelah sampai di rumah Jack langsung disambut oleh kakaknya yang bernama Amanda, beserta dengan adik Jack yang bernama Lily. Dan di sana, terlihat mereka yang sangat bahagia dengan kedatangan Jack, sehingga mereka pun langsung makan bersama. Kemudian adegan berpindah ke bank yang berada di kota Washington, dan terlihat seorang manajer yang sedang mengobrol bersama stafnya. Namun tiba-tiba saja datanglah sekelompok perampok, yang langsung memerintahkan semua orang di sana untuk tiarap. Di sini si ketua perampok yang bernama Jonah, ia memerintahkan si manajer agar segera membawa semua uang yang ada di bank, lalu dikumpulkan di hadapannya. Lalu ketika si manajer memerintahkan seorang teller untuk mengambil uangnya, tiba-tiba Jonah bertanya mengenai berapa jumlah rumah nasabah yang telah bank ini sita. Dan terungkap fakta kalau Jonah ini sebenarnya bukanlah seorang perampok, melainkan seorang bos mafia yang sangat membenci semua bank, yang selalu menyita rumah atau barang nasabah yang galbay. Hingga setelah si teller membawa semua uangnya, anak buah Jonah pun langsung menumpukan semua uang itu di lantai, dan kemudian membakarnya. Dan hal ini sengaja Jonah lakukan untuk memberi peringatan kepada semua bank, agar tidak pernah lagi menyita rumah atau barang milik orang. Let's go. Kemudian kembali lagi kepada Jack yang gagah, yang saat ini sedang mengobrol dengan Amanda alias kakaknya. Lalu tak lama mereka dihampiri oleh Lily, yang langsung meminta izin karena ia akan pergi ke bar bersama pacarnya yang bernama Darren. Dan di sini dan sebelum Lily berangkat, Jack sempat keluar menemui Darren, untuk mengatakan kalau lebih baik mereka bermain di rumah saja. Namun Darren yang memang seseorang yang rada songong, ia pun tak menggubris dan malah langsung tancap gas dengan mobilnya. Pada malam harinya Jack yang merasa khawatir kepada Lily adiknya, ia lantas segera mendatangi bar tersebut untuk mengawasi Lily. Di sini Jack tak sengaja bertemu dengan teman lamanya saat dahulu, yang langsung menyapa dan mengajak Jack untuk mengobrol. Namun bersamaan dengan itu terlihat seorang pria yang merasa terganggu, dan ia malah menantang teman Jack untuk berduel, sehingga terjadilah keributan di sana. Hingga akibat dari keributan tersebut para polisi pun berdatangan, dan terlihat juga Lily yang merasa kecewa kepada Jack, karena telah membuat keributan di bar tersebut. Bahkan di sana juga ada Sheriff Harkin sahabat Jack, yang langsung menceramahi Jack, kalau Jack tidak boleh berbuat seenaknya di kampung ini. Keesokan harinya terlihat Lily bersama Darren, yang sedang menunggu seorang montir karena mobil mereka tiba-tiba saja mogok. Sementara tak jauh dari tempat mereka terlihat Jonah si bos mafia, yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal dengan seseorang. Namun ketika senjata ilegal itu sudah berada tepat di depan mata, seketika saja pria itu malah akan membatalkan transaksinya. Yang jelas saja hal tersebut membuat Jonah menjadi sangat marah, sehingga tanpa banyak kata ia pun langsung menghabisi pria tersebut. Dan ternyata, aksi kejam yang dilakukan Jonah barusan diketahui oleh Lily, sehingga membuat Lily harus berteriak sekencang mungkin.
Sementara Jonah yang mengetahui itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Lily dan juga Darren pacarnya. Di sini Darren pun segera membawa Lily untuk masuk ke dalam mobil, dan Lily sempat menghubungi Amanda untuk mengatakan kalau ia baru saja menyaksikan pembinihan di tempat bangkai kapal. Namun sayang karena mobilnya masih tetap tidak mau menyala, pada akhirnya Lily dan Darren pun harus tertangkap oleh para anak buah Jonah. Di tempat lain terlihat Jack yang mendapat kabar dari Amanda mengenai Lily yang baru saja meneleponnya dalam keadaan menangis karena telah menyaksikan pembinihan di tempat bangkai kapal. Lalu Jack yang mendengar itu, ia pun segera menyiapkan persenjataannya dan lanjut untuk pergi ke tempat bangkai kapal tersebut. Sesampainya di sana Jack hanya menemukan mobil Darren saja, karena ternyata Lily dan Darren sudah dibawa ke dalam bangkai kapal, yang merupakan markas mereka. Dan di sini Jonah langsung mengikat Lily dan juga Darren, karena ia menganggap kalau mereka adalah saksi mata atas pembinihannya tadi. Kembali lagi kepada Jack yang tak sengaja melihat satu anak buah Jonah, yang sedang membawa jasad pria yang tadi dihabisi oleh Jonah. Lalu setelah si anak buah membuang jasad tersebut, dengan cepat Jack langsung menodongkan senjata, lalu menanyakan di mana keberadaan Lily sekarang. Namun tiba-tiba saja satu anak buah Jonah yang lain muncul dari belakang, dan ia langsung balik menodong Jack, lalu tiba-tiba. Setelah itu Jack melihat seseorang yang sedang berjaga, dan tanpa basa-basi Jack langsung melumpuhkan orang tersebut. Namun tiba-tiba saja terlihat satu kelompok FBI yang datang, karena orang yang tadi dilumpuhkan Jack ternyata anggota FBI yang sedang menyamar. Dan di sini ketua FBI yang bernama Wells, ia menyangka kalau Jack adalah anak buah Jonah, sehingga Jack harus dibawa ke kantor FBI. Di tempat yang sama terlihat kelompok Harkin dan juga Amanda, yang menemukan beberapa jasad anak buah Jonah. Lalu tak lama ia bertemu dengan beberapa FBI yang masih di sana, dan langsung memberitahu kalau dirinya telah menemukan jasad beberapa orang. Hingga pada akhirnya FBI itu pun harus membawa Harkin dan Amanda ke kantor FBI, dan tidak lain untuk dimintai keterangan. Sesampainya di sana Harkin dan Amanda bertemu dengan Jack, yang baru saja ditangkap oleh Wells, ketua FBI. Di sini Harkin menjelaskan kalau Jack bukanlah komplotan dari Jonah, melainkan seorang marinir yang gagah dan paling disegani. Bahkan Harkin juga mengatakan mengenai kenapa Jack berada di tempat tadi, karena Jack sedang mencari adiknya yang kemungkinan besar diculik oleh Jonah. Wells yang mendengar hal tersebut akhirnya ia pun melepaskan Jack, dan mengatakan kalau sebenarnya mereka mempunyai misi yang sama, yaitu menangkap Jonah. Lalu operator di kantor FBI itu menjelaskan kalau dulu ayah Jonah terlilit hutang oleh bank, sampai-sampai rumahnya harus disita, sehingga membuat ayah Jonah depresi dan memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan semenjak saat itulah Jonah memiliki rasa dendam kepada semua bank, dan ia berniat untuk menghancurkan semua bank yang ada di kota ini. Kemudian adegan berpindah kepada Jonah yang sedang memodif sebuah mobil, dan ia akan menjadikan mobil tersebut agar mirip 100% dengan mobil polisi. Di sini Jonah memerintahkan semua anak buahnya untuk segera bersiap, karena ternyata target mereka sekarang adalah menghancurkan sebuah mesin keserakahan, yang selalu merugikan masyarakat. Lalu setelah itu Jonah memerintahkan satu anak buahnya agar tidak meninggalkan Lily, dan memastikan tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam sini. Namun tak lama ketika Jonah pergi ke ruangan depan kapal, tiba-tiba saja anak buahnya yang tak kuat melihat gunung Lily, ia pun mencoba akan menganu-anu Lily secara paksa. Yang jelas saja hal tersebut membuat Lily sangat ketakutan, lalu ia berteriak sehingga datanglah seorang pria yang tak sengaja mendengar teriakan Lily, kemudian langsung menghabisi si anak buah. Dan diberitahu kalau pria ini sendiri bernama Smith, yang langsung menenangkan Lily dan mengatakan, kalau dirinya adalah anggota FBI yang sedang menyamar. Kemudian Smith segera melepaskan borgol Lily dan juga Darren, lalu segera mencari jalan keluar untuk bisa segera kabur dari tempat tersebut. Lalu tak lama anak buah Jonah yang bernama Kazel, ia menemukan rekannya yang sudah tak bernyawa, beserta dengan Lily dan Darren yang juga sudah kabur dari sana.
Hingga dengan cepat Cazale pun langsung melaporkannya kepada Jonah, yang saat itu sedang berada di bagian depan kapal. Teddy's dead. We're gonna see this thing through, right? Di waktu yang sama salah satu anak buah Jonah yang bernama Glenn, ia juga menemukan beberapa FBI yang sedang mengintai markas mereka. Lalu tanpa menunggu lama akhirnya Jonah pun segera memerintahkan Glenn untuk menghabisi para FBI yang mengintai tersebut. Di sini terlihat Glenn yang mampu menghabisi dua anggota FBI dari jarak jauh, sementara kelompok FBI yang menyadari kalau dua rekannya telah tewas, mereka pun nekat menyerang markas Jonah. Namun sayang dan karena kelompok FBI itu kalah jumlah, pada akhirnya mereka pun dikalahkan oleh para anak buah Jonah. Kembali lagi kepada Lily dan Darren yang sudah berpisah dari Smith, dan mereka berdua memutuskan untuk mencari celah agar bisa segera keluar. Namun sayangnya mereka harus dipergoki oleh satu penjaga, yang membuat mereka harus kembali ke dalam ruangan. Hingga pada akhirnya Lily pun harus tertangkap, sementara Darren sendiri berhasil melumpuhkan satu penjaga yang mengejarnya. Kemudian adegan berpindah kepada Jack, yang sedang memprotes Wells karena telah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang kelompok Jonah, dengan strategi asal-asalan sehingga nyawa Lily akan semakin terancam. Wells yang mendengar itu ia pun langsung sangat marah, dan mengatakan kalau ia tidak peduli dengan adik Jack, karena Wells hanya menginginkan agar Jonah tewas saja. Hingga Harkin yang juga ada di sana ia langsung memisahkan mereka, lalu ia memborgol Jack dan meminta izin kepada Wells, untuk menahan Jack di kantornya. On your back. I'll just move in. Di tengah perjalanan Harkin berhenti untuk mengeluarkan Jack, dan ia juga memberi Jack senjata dan memintanya agar berhati-hati. Dan ternyata, Harkin sengaja membawa Jack dari kantor Wells, agar Jack bisa menyelamatkan Lily adiknya dengan tangannya sendiri. Sementara di sisi lain tepatnya di dalam kapal markas Jonah, terlihat Smith yang sedang menghubungi Wells, untuk memberitahu keadaan sekarang. Namun tanpa diduga tiba-tiba saja terlihat Cazale yang datang dari belakang, dan tanpa ragu ia langsung menghabisi Smith saat itu juga. Kembali lagi kepada Jack yang saat ini berhasil mendekati kapal, lalu menghabisi satu penjaga dengan sangat gagah. Sementara di sisi lain Lily sekarang sudah dibawa ke ruangan Jonah, lalu ponsel Lily berdering yang ternyata ia dihubungi oleh Amanda. Di sini Jonah pun mengangkat telepon tersebut, dan ia meminta Amanda agar memberikan ponselnya kepada Wells si ketua FBI. Jonah lalu mengatakan kalau ia akan bernegosiasi dengan FBI, asalkan Wells mengirim polisi untuk bertemu dengan Jonah di markasnya ini. Namun jika polisi itu membawa sedikit atau banyak pasukan, maka ia tidak akan segan-segan untuk menghabisi Lily dengan sangat beritil. Di balik itu Jack yang berhasil masuk ke bangkai kapal, melihat satu anak buah Jonah, dan tanpa ragu ia langsung menembaknya. Namun karena tembakan tersebut Jonah pun menyadari kalau Jack sudah berada di area ini, sehingga ia langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Jack. Pada akhirnya Jack yang sudah terbiasa dengan peperangan, ia pun mampu menghabisi para anak buah Jonah. Hingga sekarang ia harus berhadapan dengan Cazale. Namun pada akhirnya Jack yang memang sudah amat sangat terlatih, ia pun mampu menghabisi Cazale dengan kegagahannya. Kembali kepada Jonah yang saat ini membawa Lily ke ruangan yang lebih aman, lalu tak lama datanglah satu polisi yang tadi diminta Jonah. Lalu inilah yang terjadi. Ternyata, Jonah meminta satu polisi kepada Wells bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk mengambil lencana dan seragamnya saja. Lalu setelah itu ia berdiskusi dengan semua anak buahnya yang tersisa, karena sekarang Jonah berencana akan meledakkan bank terbesar yang ada di tengah kota ini. Sehingga terungkap kalau mesin keserakahan yang dimaksud oleh Jonah tadi, tidak lain adalah bank terbesar yang berada di tengah kota. Blowing up a building? Tak lama dari itu ketika Jonah dan si tangan kanan akan mempersiapkan bom yang akan mereka ledakan di bank, tiba-tiba Jack datang dan langsung menodong mereka.
Namun sayangnya terlihat juga Glenn yang muncul dari belakang Jack, dan ia langsung menghantam Jack hingga membuatnya tersungkur. Dan beruntungnya Jack berhasil kabur ke ruangan lain, dan itu tepat ketika Jonah menembakkan senjatanya. Lalu di saat yang sama terlihat Glenn yang ternyata sudah terkapar, dan itu akibat tembakan Jonah yang tak sengaja mengenainya. Dan di sini Jonah yang merasa sudah kehabisan waktu, ia pun terpaksa meninggalkan Glenn, lalu pergi bersama si tangan kanan dan Lily untuk menuju ke bank tersebut. Sementara Glenn yang menyadari kalau Jack masih ada di sini, dengan sekuat tenaga ia berusaha bangkit, dan tidak lain untuk memburu Jack. Hingga tak lama Glenn pun berhasil menemukan Jack yang sedang bersembunyi, namun ketika Glenn akan menghabisi Jack, tiba-tiba ternyata selama ini Darren bersembunyi di gudang kapal, dan tak lama Jack melihat peta yang tadi dipakai oleh Jonah untuk berdiskusi. Dan setelah melihat itu Jack pun akhirnya menyadari, kalau sekarang Jonah berencana akan meledakkan bank yang berada di tengah kota ini. Lalu di sini Jack mengajak Darren untuk mengejar Jonah, namun Darren menolak hingga akhirnya Jack berangkat sendiri menggunakan sebuah motor. Kembali ke Jonah yang sekarang sudah berada di dekat bank tengah kota, namun ketika di lampu merah tiba-tiba para FBI mengepung mobilnya. Dan di sini Jonah yang merasa terancam pun segera mengaktifkan bomnya, lalu tanpa takut keluar untuk memerangi para FBI itu. Di tengah peperangan si tangan kanan pun harus tiwis tertembak, sehingga membuat Jonah berlari sambil menyandera Lily. Namun pelarian itu harus terhenti ketika Harkin datang bersamaan dengan Jack, yang langsung menodongkan senjatanya kepada Jonah. Dan di sini Jack mengatakan kalau mereka akan melepaskan Jonah, asalkan Jonah mau melepaskan Lily sekarang juga. Sementara Jonah yang tidak punya pilihan lain ia pun melepaskan Lily, namun sesaat ketika ia melakukan itu, inilah yang terjadi. Pada akhirnya Jonah dan semua anak buahnya pun berhasil Jack habisi, namun Lily mengatakan kalau bom yang tadi dibawa Jonah sudah diaktifkan, dan sekarang bom tersebut berada di mobil Jonah. Jack yang mendengar hal tersebut ia pun langsung membawa mobil itu, dan tidak lain untuk dibawa ke tempat yang jauh dari keramaian. Dan beruntungnya mobil itu terguling di lahan yang kosong, lalu Jack gagah segera keluar tepat sebelum bomnya meledak. Setelah itu terlihat Harkin datang bersama Lily dan Amanda, dan di sini mereka sangat bahagia karena sekarang semua sudah berakhir. Hingga tak lama dari itu terlihat juga Darren yang datang ke sana, dan ia langsung memeluk Lily dengan penuh haru, sekaligus dengan rasa bahagia. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.